Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik. Ya, oke. Topik. Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuka jalan. Amin. Alhamdulillah. Bagi rakyat, bagi prinsipal, bagi lawyer yang hadir saat sekarang sidang di PN Pusat mengenai gugatan ijazah Joko Widodo, serta termasuk yang kita gugat DPR RI, MPR, KPU, Bawaslu, Menseknek, Menkau, Mendikbud, PN Solo, dan Rektor UGM. KPU Bawaslu. Sudah. Jadi perjalanan tadi ini cukup menenangkan, namun kami menilai pergantian hakim dari awal ini bahwa hakim yang baru ini agak lebih objektif, ya. Walaupun mau nipu kita tadi. Iya. mau ngakalin kita. Jadi Allah juga menunjukkan lidah mereka menyampaikan suruh dirubah. Itu Allah yang memerintahkan lidah mereka. Tidak ketua majelisnya. Tidak. Iya kan? Ketua majelisnya mengatakan kalau mau begini sistem apa yang tadi diributkan oleh Prof. Egy dan kita semua tentang tanda tangan surat kuasa basah, ya dirubah. Nah, berarti Allah yang menunjukkan itu juga. Oleh karena itu, Dekat ini. lebih konkretnya mungkin apakah Prof. Egy sekarang mau menyampaikan atau prinsipal? Ini dulu lawyer kita dulu. Lawyer, Nah, baru nanti prinsipal. Itu Bang Jujur dulu. Bang Jujur silakan. Kita belakangan aja deh. Ini pegang. Jangan maunya. Jangan takut disegani. Singkat jelas. Singkat. Nah, ya. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah. Nanti komentar Sidang sebagai pagi hari ini telah sebagai apa ya? Warga negara Indonesia yang baik. Pada intinya tadi terjadi perdebatan antara kuasa hukum majelis sepal tentang ijazah palsu Jokowi dengan majelis hakim utamanya, di mana awalnya majelis hakim tetap mencoba mengusahakan agar Jokowi tetap bisa dikuasakan kepada pihak JPU dan substitusi dari Seknek. Oleh karenanya kami bertahan, Bang Egy dan rekan-rekan, kita tidak menghendaki kuasa hukum dari JPU karena sampai saat ini Jokowi belum bisa atau tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli dengan ditandatangani secara basah, tinta basah, maksudnya begitu. Oleh karenanya tadi sudah diputuskan oleh majelis bahwa sidang selanjutnya, karena pada gugatan awal kuasa hukum mengatasnamakan atau menggugat ada kalimat Joko Widodo sebagai Presiden RI, itu untuk direvisi. Dan kemudian yang digugat adalah Joko Widodo sebagai pribadi, tidak sebagai jabatan Presiden RI. Dan itu kami tim kuasa akan melakukan revisi bahwa yang digugat adalah nantinya pribadi Joko Widodo. Ya, secara administratif kita akan lakukan itu. Insya Allah dalam waktu minggu depan, ya Bang Egy, kita sudah selesaikan semua persoalan besok. Dan besok pun sudah kami proses tentang revisi surat gugatan kami. Enggak di sini ya, di sini. Sebentar itu. Ini aja Muslim terus Rizal. Oh, Ini kan di sini menghukum pemerintah.
Ya, singkat padat. Nah ini yang ganti, Baik, bagian Jokowi aja. bismillahirrahmanirrahim. Juga. Yang bagian Allahu Dicek Akbar. ya, dicek. Kasih itu. Hari ini saya agak puas. itu Agak Fitri. puas sebagai Sini, Om. prinsipal. Ingetin. Cuma menjadi pertanyaan saya melihat dari trik ya tadi itu kita mau dikelabui, ya kan? Jadi Presiden Joko Widodo mau mencoba mengakali kita dengan cara keluarkan kepres. Nah, itu dia. Jadi nanti kepres itu dia bersembunyi di balik ketiak kepres. Ya, itu tadi. Tapi dengan keahlian Prof. Egy dan teman-teman, Alhamdulillah akhirnya hakim mau berpikir dengan akal sehat dan menerima itu. Bahkan juga membuka ruang untuk merevisi dari jabatan presiden menjadi pribadi Joko Widodo. Ya kan? Udah ngerti. Jadi sekali lagi ini kan sayang sekali. Tadi pagi Bung Rijal Fadila menulis tentang jasa palsu sama dengan presiden palsu, ya kan. Nah mudah-mudahan ya kan pada sidang berikutnya. Ini proses sidangnya terbukti. Sudah sidang terbukti bahwa jasa palsu sama dengan presiden palsu. Presiden palsu tidak boleh bersembunyi di bawah ketiak kepres. Kalau mau jahat aja, ya kan gitu ya. Kepres pun di bawah undang-undang. Kepres di bawah undang-undang, dia bisa mengakali seolah-olah Kepres lebih tinggi dari undang-undang. Ada dua undang-undang HIR sama HIR dan itu dia. Jadi menurut saya sebagai prinsipal mengajak kepada kita semua rakyat Indonesia, inilah konsekuensi jasa palsu, presiden palsu, akhir melahirkan presiden yang penuh dengan tipu-tipu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan prinsipal yang lain, singkat padat. 1795. Allahu Akbar. Ini kemenangan rakyat. Yes. Rakyat menang. Satu, berhasil mengganti majelis. Itu pasti. Ya, Nah, ini bukan perjuangan ringan. Iya, itu Maka jangan hukum dilupakan dan itu. para penggugat sejarah itu. semua berjuang. Kita semua yang hadir sini berjuang mewakili rakyat, dan itu sukses. Ya. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Tanda tangan Itu basah. tanda tangan basah, ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti jasanya palsu. Insya Allah. Dan yang keempat, presidennya palsu. Dari boneka kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik. UI. Padat, singkat. Walaupun sakit-sakit tetap datang nih. Ya udah agak mendingan mikirin ini. Ini sudah masuk ke bulan keempat. Tapi ada hasil yang luar biasa hari ini. Hakim berani memutuskan mestinya seperti apa tuduhannya, gugatannya, dan wakil Jokowi harus seperti apa. Nunggu memasuki bulan keempat. Jadi strategi ngulur-ngulur waktu habis napas juga. Karena pengacara kita nggak mau main-main terus mundur. Tolong dipikir, nih hakimnya besok diganti pecat lagi yang mutus. Bakal dimarahin. Karena kesian hakimnya majelis yang pertama kenapa mundur? Karena ngusir Jokowi perwakilannya nggak benar. Dia mabok, yang ini ntar dimaki-maki lagi nih, atas saya dimaki-maki lagi. Seknek nelfon, itu siapa yang mutusin begitu? Jadi tolong doakan hakim yang walaupun menunggu 4 bulan untuk membuktikan, sekedar ngasih lihat ijazah gua susah amat sih. Tapi kalau memang ada ya susahnya apa? Tapi tolong paham, kalau bukan berbohong ya bukan dia kan? Karena bawaan bawinya memang berbohong. Ini menarik, nggak sepele. Kalau sampai ketahuan dan harus membuktikan dia berbohong, dua, dokter andasnya ijazahnya apa, insinyurnya ijazahnya apa, nggak usah ngomong yang SMA lah.
terus lagi daftar ke KPU sebagai capres, ijazahnya apa? Jadi KPU-nya kena juga. Karena anaknya sekarang pun sudah daftar nggak benar, diterima oleh KPU. Jadi mari kita rame-rame walaupun 4 bulan bersyukur. Terima kasih buat tim pengacara, khususnya rekan saya Prof. Egy ini. Lanjut dan Anda diminta adil terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain Ini Ida dulu. Kok nanti lawyer belakangan kita. Singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semua rakyat Indonesia, terutama untuk emak-emak yang hadir tetap konsisten dan selalu istiqomah ada di perjuangan ini. Di Jokowi palsu atau ijazah palsu tetap sama. Yang jelas kita bangga dengan lawyer para advokat yang ada di samping saya. Beliau berhasil menerobos masuk sampai ke titik keberhasilan saat ini. Bapak Jokowi, Anda harus menandatangani semuanya dengan tanda tangan basah. Kami tunggu di sidang berikutnya. Jika tidak bisa, Anda out, tumbang, dan Anda dideklarkan sebagai presiden palsu sedunia. Oke. Itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah banyak ini. Ini nih. Ya ampun. Itu tuh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini kayak pampasan perang aja nih. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pertama-tama mari kita menundukkan kepala, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu bapak bangsa, ekonom ya, seorang legendaris, seorang begawan ekonomi yang hati dan jiwanya diperuntukkan untuk Indonesia tercinta hingga akhir hayat masih tetap garang menselepet atau apa? Selepet ya orang-orang yang di dalam pemerintahan itu sudah melanggar daripada sumpah dan janjinya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu sebelum saya ngomong, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Fatihah tadi kita persembahkan untuk yang tercinta, abang kebanggaan kita Rizal Ramli, rahimakumullah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tadi saya sampaikan di hadapan hakim bahwa jihad yang paling utama itu adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa. Jihad itu tidak hanya kami pengacara yang harus melakukan, tapi justru paling utama adalah kodi. Kodi itu adalah hakim, ya. Mereka lah yang menjadi dominus litis, yaitu orang yang dominan di dalam pengadilan, memberikan arahan dan memberikan keputusan. Betul atau tidak? Kenapa? Karena sekali mereka memutuskan, keputusan itu akan menjadi tonggak untuk menjalankan eksekusinya. Jika benar keputusannya, maka benarlah semua. Jika salah keputusannya, maka salah semuanya. Nah, oleh karena itu, sebagai tim hukum dan para penggugat yang sudah menyiapkan dengan sedemikian rupa, ya, bukan asal menggugat orang, bukan asal untuk memfitnah orang, maka kami pasti insya Allah mempunyai bukti-bukti fakta-fakta yang benar. Ya, nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tadi kami juga menyampaikan bahwa adalah sebuah keharusan untuk memajukan apa yang dimaksud dengan kebenaran. Hukum itu sendiri adalah obat. Sebenarnya kita meminta seorang Joko Widodo itu bisa bertindak sebagai apa? Orang yang memberi contoh, ya kan? Apapun juga suri teladan. Apalagi kalau sudah digugat, berarti ada warga negara yang tidak puas. Permasalahannya sekarang bukan soal tidak puas, lebih kepada pidana, di mana pemalsuan itu mencakup dua norma, yaitu penipuan dan ketertiban masyarakat. Ya kan? Nah, oleh karena itu tidak bisa main-main lagi. Kita berterima kasih hakim pengganti ini telah melakukan breast finding, meskipun harus didorong-dorong seperti orang melahirkan gitu ya. Pembukaan 1, pembukaan 2 begitu kan. Pada akhirnya beliau ingat bahwa tetap dia katakan oleh Imam Baihaqi bahwa kita ini bukan mayat hidup. Siapa mayat hidup itu? Mayat hidup itu adalah orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Jadi mereka mengiyakan, tidak dengan hatinya, tidak dengan kata-katanya, tidak dengan tangannya. Nah, ini masih ada iman di hatinya, alhamdulillah. Sehingga kita masih bisa berjalan ke arah kebenaran. Betul?
Nah, karena hukum itu adalah obat, kami patuh, kami akan melakukan perubahan seperlunya, ya. Maka yang 9 tadi tidak boleh batal dong. Orang ujungnya memang semua kesana semua kok, ya kan? tergugat. Biar 9 tergugat dan 1 turut tergugat, ya. Hanya kita meminta yang 1 ini nama presidennya itu kita hilangkan, bahwa dia adalah Joko Widodo. Padahal dia presiden juga. Memang ini blunder kesana kemari. Maka bener lah kita itu sebenarnya. Jokowi yang presiden, presiden yang Jokowi, kan begitu. Udah saya bilang Nah, gitu. mari kita Bismillah, tetap bersemangat, tetap kawal, kita berdoa, semoga kita ke depan mendapat pemimpin yang lebih baik. Ingat, pemilu itu bukan commercial break, pemilu itu adalah radical break, kata si Rocky Gerung, ya. Jadi radical break, tidak cocok, tidak sesuai, ganti, kan begitu, ganti dengan yang baik. Allahu Akbar. Prof Egy, Terakhir, tidak ada Closing. pembicaraan lagi. Closing. Langsung teknis, saudara-saudara, lihatlah di sini halaman kedua bahwa kita TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, aktivisnya tadi Rijal Fadila, saudara Taufik, Muslim Arbi, Bambang Tri, terus satu lagi Hatta Taliwang, melawan Jokowi. Lawyernya kami. Nah, di sini yang mau diganti nih, kami di sini Presiden RI Jokowi. Nah, kalau ini mereka beralasan bisa pakai SK, bisa pakai mandat dari Mensesnek dan Jaksa Agung. Nah, bagaimana supaya tidak demikian? Sekarang presidennya kita drop, dibelakangkan, gitu loh. Secara pribadi Saudara Joko Widodo yang kini menjabat presiden. Nah itu, jadi si pemberi kuasa Jokowi harus memberi kuasa tanda tangan basah kepada yang diwakilinya dari Jaksa Agung tadi. Nah, jadi nggak bisa lagi dia atas nama SK, nggak bisa. Karena ini ada di, jangankan di HIR yang udah lama, di Undang-Undang Pokok Perdata 1793 pajak 1793. Nah, poinnya Pasal 1793. apa poinnya? Oh, poinnya bahwa seseorang yang memberikan kuasa kepada pihak lainnya itu harus dalam bentuk surat kuasa yang asli dan tanda tangan. Sama aja sama HIR. HIR pasal 123. Nah, jadi saudara-saudara, perubahannya sudah mendasar dan janji hakim tadi 3 hari dari setelah masuknya, kita akan masukin besok karena harus banyak yang dirubah sedikit dalam pengertian ini, karena juga kemarin juga ke petitumnya juga, karena kita menuntut pemerintah ini. Nah, di sini harus menuntut ke Jokowinya. Nah, di sini ada Mahkamah, ada Menteri Keuangan. Kenapa? Karena Jokowi mengatasnamakan dirinya sebagai presiden. Jadi dia telah menyalahgunakan wewenang luar biasa. Maka implikasi hukumnya, utang luar negeri kita yang 9.000 triliun Jokowi sendiri bayar sama konglomerat yang dukung dia. Nah, kan di kantong Jokowi ada 11.000 triliun. Bayarlah 9.000 triliun itu. Masih ada 2.000, ya, masih kaya juga kok. Tapi bayar itu utang negara. Kalau utang BUMN tambah utang swasta 20.000 triliun. Nah, dibebankan lagi kepada Jokowi, ya bangkrutlah Jokowi itu, insyaallah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dan lebih memalukan lagi adalah seperti Adinda Kurnia sampaikan, ini memalsukan itu adalah satu perbuatan tindak pidana, ya, memalsukan dan ketertiban umum. Lebih dasar secara moral, dia menipu dirinya sendiri. Tukang tipu seperti ini ada dikatakan dalam surat Al-An'am, ayatnya 123. Akabiro mujrimin. Jadi pembesar yang jahat. Kejahatannya apa? Menipu. Ya, Al-An'am ayat 123. Jadi lengkap, hukum positifnya ada, dibuktikan dia menipu, di Al-Qur'annya juga ada. Nah, jadi kloplah saudara-saudara, tinggal kita berharap ke depan untuk supaya ada perubahan. Jadi kalau betul nanti minggu depan dan seterusnya, ya, mudah-mudahan sebelum pemilu udah kejelasan, ya, udah ada kejelasan Jokowi ijazahnya palsu. Sampai hari ini pun sudah jelas. Tadi kan saya tantang, kau jaksa, kau mewakili Jokowi, mana ijazah aslinya? Nggak bisa bawa dia, nggak bisa bawa. Orang waktu di Solo aja nggak bisa bawa, apalagi di sini, gitu.
Saya kira demikian. Semoga umatnya takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan para pers, para medsos yang ada sudah jelas apa yang disampaikan oleh prinsipal dan para lawyer, bahwa sederhananya proses ini yang dibutuhkan adalah awalnya tanda tangan basah surat kuasa Jokowi. Nah, alhamdulillah saya akan ulang bahasa ini, bahwa Ketua Majelis Hakim sudah lidahnya diluruskan sama Allah, suruh rubah. Nah, kalau sudah itu, maka kami siapkan, besok sudah kami daftarkan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga kasihan sama Joko Widodo, gitu loh ya. Harapan saya bisa Joko Widodo sebagai presiden menunjukkan surat kuasanya yang asli. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.